di kerajaan Tojo ini, karena kerajaan Tojo Una-Una ini dulu dia meliputi tiga suku di dalam. Nah, kemudian pada saat itu ada peperangan antara suku dengan suku. Setelah peperangan antara suku dengan suku ini selama 18 tahun itu tidak bisa diamankan, jalan terus. Akhirnya di situ dapat lihat orang antara kelompok suku yang satu dengan suku yang ada, oh sudah terlalu banyak pengorbanan, sudah banyak orang korban. Maka tiba-tiba tengah hari tua sekitar jam 2 dia hujan rinti-rinti, tapi cuaca panas, matahari panas, tapi ada hujan rinti-rinti. Nah, kemudian timbul pelangi, ujungnya dari kebong Rampakaka itu dia tembus di seberang. Di situ ada bayangan orang jalan di atas pelangi itu, macam orang jalan di lereng pelangi itu ke sana. Ada orang lewat jalan, orang ikut mata terus. Akhirnya turun di Rampakaka, perbatasan di Lingkung Sumara, perbatasan antara Tojo dengan Bungkung. Di Lingkung Sumara namanya. Ini di atas Tojo ini. Ini cerita Tojo ini. Kemudian turun di situ. Begitu turun, dia lihat di mana saya ini. Dan sebelah sini Bungkung, sebelah sini dibilang arah Tojo. Di mana dia bilang saya mau tinggal, mau ke Bungkung atau mau ke Tojo. Di situ dia simpulkan dia punya pemikiran. Dia bilang tidak, saya mau naik dulu di gunung ini. Saya merasakan dia angin di gunung ini, di puncak gunung ini, mana angin yang segar. Nah, dia naik. Setelah sampai di puncak gunung itu, dia tinggal di situ, buka baju, diam-diam, angin batiup. Dia rasakan tiupan angin dari bagian Bungkung dan dari bagian Tojo. Dia rasa yang bagian Tojo ini yang lebih sejuk. Oh, dia bilang ini yang sejuk. Maka dia itu turun di wilayah Tojo, di tempat pemukiman masyarakat desa Tojo, desa Wilincu. Sampai di desa Wilincu, di situ dia mau bicara dengan tuaka di Wilincu, istilah Tadulako. Dia bilang, saya ini dari Pelangi, dengan tanda kesaktiannya, dia itu merah badannya sebelah, merah mukanya sebelah, dari kepala sampai kaki itu terbelah dua, memang merah sebelah. Lidahnya pun merah sebelah, matanya merah sebelah. Itu tanda kesaktian. Dia membawa satu pedang bernama Mangkuana. Pedangnya itu pedang panjang, Mangkuana namanya. Jadi ditanya oleh tuaka di desa yang dia datangi itu, Wakalipu, Wilincu, dia tanyakan apa maksud dan tujuan. Dia bilang, Bapak datang di sini. Dia bilang, saya ini turun datang mengamankan peperangan ini, mengamankan peperangan antara suku ini. Setelah dia masuk di situ, dia bisa mendamaikan antara suku dengan suku, sehingga pada saat itu perdamaian antara peperangan antara suku ini karena Sualipu. Setelah itu Sualipu dia jelajahi dari 7 pemukiman di wilayah atas Tojo ini. Dari Wilincu dia turun di pemukiman Wakalipu. Kemudian dia berkunjung di Wakalipu, dia berkunjung lagi di pemukiman Wemauya.
Dari Uemauya dia teruskan lagi perjalanan, ketemu dengan warga pemukiman di Kaiba. Kemudian bermalam. Begitu sudah bermalam, paginya dia teruskan perjalanan di tempat pemukiman masyarakat Tojo bagian atas di Kaimau. Kemudian dia lanjutkan di Kandela. Begitu sampai di pemukiman Kandela, dia bermalam. Pagi harinya dia buat lagi kunjungan di desa pemukiman Marafeo, sudah wilayah daerah Pancuma, desa Pancuma. Setelah itu, begitu aman, Sualipu ini dia berangkat ke daerah Mori. Dia berangkat ke daerah Mori. Sampai di Mori, dia ini kawin dengan orang Mori. Nah, ada dia punya anak satu orang putra, dia punya nama Baku Holi. Jadi Baku Holi ini, anaknya Sualipu ini, dia kawin dengan suku Pamona. Perempuan suku Pamona, akhirnya itu dapat melahirkan anak yang dinamakan Marundu. Itu yang menjadi pendeta di bagian Mori. Sehingga timbul itu tema waktu kita orang ikuti sosialisasi di anu lalu di Centena, ada tercatat di situ lagi Pamona, lagi Lalayo, dan ada tercatat lagi Pamona. Lagi Pamona berarti dia memang jurusan dengan Pamona. Tapi kalau asalnya dari Pamona, kalau lagi Lalayo asalnya dari Lalayo. Itu ceritanya Sualipu. Nah, kemudian setelah masuk Belanda pada saat itu, masuk Belanda pada saat itu, Belanda sudah rencanakan bahwa karena di desa Tojo ini dulu orang paling sedikit, dia dapat kabar bahwa pemukiman masyarakat yang terbanyak di bagian atas Tojo ini, jadi diutus Surdado itu, tentara Surdado, tentara Belanda, naik di atas merayu masyarakat yang ada di bagian atas supaya bisa turun di pinggir pantai untuk membuat kampung di satu tempat kan. Dari 7 pemukiman ini diturunkan untuk menjadi kampung di desa ini. Dari Rosila? Tapi paling. Setelah itu, maka masyarakat dari Weliju, dari 7 pemukiman ini kemari, semua diturunkan di kampung, dikawal oleh tentara Surdado dulu istilahnya, tentara Belanda. Nah, sebahagian tinggal di desa Tojo ini, sebahagian ke antara Tojo dengan Wedele itu di Bambalemo, nah, sebahagian di Lemoro. Nah, sehingga ada kampung di desa Tojo ini sudah digelar kampung. Kalau dulu belum digelar pemukiman dulu, tapi sekarang sudah digelar kampung pada saat itu. Setelah itu, setelah jadi kampung, maka Sualipu ini tadi sudah berada di wilayah Mori tadi, akhirnya sudah kembali ulang di desa Tojo ini dengan bergabung dengan masyarakat Tojo. Tetapi Sualipu tidak bersedia diangkat sebagai raja wilayah, dia tetap bertolak. Dia hanya mau menjadi raja-raja lokal, artinya raja di sekitar ini. Terpaksa dibuatkan satu rundingan, dia siap mencari raja,
tapi dia tidak siap menjadi raja, hanya siap mencari raja. Tiba-tiba muncul Talamoa. Talamoa ini berasal dari Kayangan, tinggi badannya 3 meter 20, lebar dadanya 1 meter, kemudian ujung tanda kesaktiannya, ujung lidahnya hitam sepanggal, dan membawa pedang panjang yang namanya Gumangkuana. Kalau Sualipu punya Mangkuana, tapi kalau Talamoa punya Gumangkuana. Dinobak jadi raja juga bertolak, tidak bersedia, hanya dia bersedia mencari raja, sehingga pada saat itu membuat perundingan, membuat satu rapat 7 hari 7 malam di Tojo, sepakat untuk mencari raja dengan tawaran dari kedua orang tua ini, yaitu dari Sualipu dengan Talamoa, sepakat mencari raja. Sehingga pada saat itu Raja Tojo ini adalah usaha daripada Raja Sualipu dengan Talamoa. Pada saat itu Talamoa diberangkatkan dari Sausu, dari Baloloho menuju Makassar, Tanah-Bone. Sualipu berangkat dari Tojo menuju Tanah-Bone, Makassar. Dengan perjanjian itu masing-masing membawa bekal ketupat 7 biji, telur yang direbus 7 biji. Talamoa juga begitu, membawa ketupat 7 biji dengan telur rebus 7 biji. Nah, dengan perjanjian 1 kali 24 jam sama-sama masuk di istana Raja Bone, Peta Mangkau Bone. Setelah mereka itu berangkat jam sama, juga 1 kali 24 jam masuk di Tanah Bone, juga jamnya sama. Karena sama-sama sakti. Apakah bagaimana mereka buat di perjalanan, apakah jalan di udara atau bagaimana, itu karena kesaktian mereka. 1 kali 24 jam bisa tiba dengan selamat di Tanah Bone. Sampai di Tanah Bone, sama Peta Mangkau Bone melaporkan diri, kemudian Peta Mangkau Bone memberikan ujian kepada mereka berdua ini. Diberikan jaminan makanan, tetapi tidak diberikan air minum. Mereka makan. Ini Talamoa dengan Sualipu makan. Setelah habis makan, Talamoa berpaling di belakang, karena dia makan basandar di dinding rumah panggung. Dia tusuk itu tiang-tiang di belakang, tusuk dengan telunjuk begini, keluar mata air di situ. Langsung dia dengan gelas, kemudian dia minum. Nah, Sualipu karena lantai papan, dia tusuk dengan telunjuk itu papan yang dia duduk itu, keluar mata air dari situ. Itu dia ambil, dia minum. Nah, di situ Peta Mangkau Bone lihat, oh, berarti ini orang bukan orang biasa. Ini orang-orang istimewa, orang-orang dibilang itu, orang-orang berkah. Setelah malamnya itu diutus oleh Peta Mangkau Bone, DP Opas, mencari perempuan yang paling cantik di sekitar Makassar itu, di Tanah Bone itu. Mana perempuan yang paling ganteng, yang paling gagah. 2 orang untuk menemani ini Sualipu dengan Talamoa tidur bersamaan. Jadi di situ diambil daun pisang pagata, pisang cepatu itu, bertikar itu. Setelah mereka tidur, Talamoa dengan cewek 1, Sualipu dengan cewek 1, akhirnya bangun pagi, tempat tidur cewek itu hancur, itu daun pisang itu. Tetapi di tikarnya Talamoa ini tidak apa-apa, sebagaimana ditaruh semula begitu juga sampai siang. Sualipu juga begitu. Jadi di prosesi ini perempuan ditanya, bagaimana
dia bilang, kamu lihat mereka ini sejak malam, sepanjang malam ini, dia bilang, mereka ini dia bilang tidur 1 hasta dari lantai. 1 hasta dari lantai, dia bilang. Saya di bawah, dia di atas. Oh, dia bilang bukan orang salah-salah ini, memang orang-orang yang barka ini. Peta Mangkau katakan. Sehingga pada waktu itu, setelah orang menyampaikan maksud dan tujuan, Peta Mangkau menjawab. Dia bilang, ada saya punya sepupu di daerah Parigi. Di daerah Parigi, dia sedang membuat tambang ikan, tambak ikan itu. Dia bilang, kamu dibilang cari di daerah Parigi. Dan kalau kamu pergi di Parigi, pulang dibilang Katojo, sehingga di Parigi, cari dia bilang, ini Andila Cukup. Televisi Andila Cukup. Jadi dia bilang, tempayan yang dia bawa ke sana, penutupnya ini hanya badannya ke sana. Kamu bawa dia penutupnya ini supaya tanda bukti. Nah, setelah paginya, dorang pamit mau pulang. Ini Peta Mangkau Bone minta tanda mata sebagai oleh-oleh. Dia bilang, kunjungan kamu orang ini, dia bilang, berikan oleh-oleh kamu tinggalkan pulang. Lantas Talamoa ini ada 1 pohon gopasa di Istana Bone. Dia loncat, dia tebak itu dahan gopasa itu. Dia terbang ke udara, bukan jatuh di tanah, tapi terbang ke udara. Dia jatuh di daerah Masamba, menjadi tempat persembahan orang Masamba hingga hari ini. Kemudian Sualipu, dia loncat dahan yang kedua, dia tebak itu 1 kali tebak langsung putus, dia terbang ke udara, dia jatuh di atas poso ini, perbatasan Poso dan Jendena. Dia jatuh menjadi lubang, jadi goa di situ, menjadi persembahan di bagian poso itu. Setiap tahun orang membuat adat di situ, bikin persembahan di situ. Karena keanehan tadi dia jatuh di situ. Nah, setelah semua berangkat ini, ada 1 pohon kayu keras seperti tiang yang ditanam, tapi tiang keras. Langsung Talamoa bagi dengan padanya jatuh di tanah. Itu yang jatuh itu di tanah begini, hingga hari ini masih tetap berdiri begitu, belum ada tiada perubahan, masih macam semula. Nah, ini Sualipu, dia tusuk dengan ujung pedanya itu tanah di mukanya ini, di situ keluar mata air, sehingga menjadi sudah menjadi pariwisata di Sulawesi Selatan, di daerah di Tanah Bone. Jadi kunjungan di situ. Di situ kalau ada orang Tojo ini, orang asal Bugis Bone itu, ini Ali Pelori, dia bilang itu sudah dipagar, dibilang sudah menjadi kunjungan itu. Itu karena bersejarah. Itu air yang ditutup dengan gong, baru jernih, jatuh jarum dia dapat lihat. Nah, setelah itu dorang naik di perahu sampan tapi panjang yang tidak pakai sema-sema itu. Dorang mulai dayung. Nah, begitu dorang berangkat dari sana, cepatnya itu disiapkan itu dayung 40. Sedangkan dorang hanya 2 orang di dalam perahu. Tapi dayunnya 40. 1 kali dayung, 1 tanjung ditelan. Itu perahu. 1 kali dayung, 1 tanjung. Begitu terus sampai di daerah Parigi. Setelah sampai Parigi, dia tanya, mana Lacuku ini, Pileviti? Orang kasih tunjuk, oh di sana. Dia bilang ada sementara buat tambang ikan. Sampai di sana, dorang basalam, habis salam, memperkenalkan, dia bilang,
kita orang sudah kembali dari peta Mangkau Bone bahwa kedatangan kita orang ini mencari raja, tapi ditunjuk oleh peta Mangkau Bone ada sepupunya ini, saudaranya di daerah Parigi ini namanya Lacuku. Dia sudah saya Lacuku. Dia bilang ini penutup tampayangnya sebagai tanda bukti. Diambil, tutup akan di petampayang, cocok. Nah, jadi ini orang tua yang di Parigi itu, yang tempat tinggalnya peta Mangkau ini Lacuku ini, dia membuat satu syair. Dia bilang, pindong ipi leviti bamaya wampo guling, tabako tendendolingi tesupa dari Parigi. Karena eratnya orang punya hubungan antara masyarakat Parigi dengan Pileviti ini. Di situ setelah besok harinya sebelum mengadakan perpisahan antara Pileviti dengan masyarakat Baloloko Parigi, Pileviti semua tinggalkan Kotojo. Di situ timbul lagi satu syair. Timbul lagi satu syair di situ. Katanya, pindong matian tanah dunia na jalaram, kupetiro lai langka jamo alin persambahannya. Berarti dia sudah Islam, sudah salam. Kemudian daripada itu, maka berangkatlah mereka bersama Talamoa dengan Lacuku, Andi Lacuku menuju Poso. Sampai di Poso, ini Andi Lacuku bertanya kepada Talamoa. Dia bilang, di mana kita ini? Dia bilang, di mana kita ini? Dia bilang di Poso. Poso. Oh, tidak bisa biar. Kita harus teruskan perjalanan. Begitu dorang teruskan perjalanan, kemari dorang singgah di Bongka. Dia bilang, sungai apa ini? Lacuku ini bertanya kepada Talamoa, sungai apa ini? Dia Bongka. Oh, Bongka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, dia bilang. Kita terus lanjut perjalanan mereka sampai di Balengara. Ditanya lagi, apa ini? Sungai apa? Balengara. Oh, dia bilang, tidak. Teruskan sampai Pati-Pati, perbatasan Luhuk Banggai. Tojo dengan Luhuk Banggai. Kemudian mereka pulang. Dia tanya, ini Andi Lacuku tanyakan sama Talamoa. Dia bilang, mana Tojo? Oh, kalau Tojo dia so lewat, so jauh. Dia bilang, kita pulang ke Tojo. Kalau Tojo dia, Tojo, Matojo. Berarti dia bilang, bagus, keras orang. Paksa mereka itu balik haluan, kembali ke Tojo. Sampai di Tojo ini, dia turun di Tojo, di ujung jambatan Tojo sana. Dia buatkan satu rumah dulu, rumah kerjaan Tojo itu. Di sebelah ujung jambatan sana. Dia ganti namanya bahwa sana tempat tinggalnya itu diganti dengan nama Bone Cadi. Berarti Bone kecil. Kalau di Makassar itu Bone Lompo, Bone besar. Di situ dia tanam satu pohon lontar dengan kayu adingi. Orang di sini bilang adingi. Ada dia punya buah biasa dimakan itu. Sampai sekarang masih ada di ujung jambatan itu. Dan itu adingi itu, kayu serupa itu tidak ada terdapat di desa-desa lain. Biar ditanam di desa-desa lain, tidak mau hidup selain di desa Tojo ini. Karena itu peninggalan Pileviti. Kemudian ada batu putih dia bawa, dia lemparkan di atas sana itu, di atas pohon lontar yang ditanam tadi. Maka itulah istilah batu buya. Batu putih ini batu buya. Jadi di situ ada lubang persembahan masyarakat Tojo ini. Kalau setiap tahun pergi antar makanannya di sana, membuatkan cara adatnya di sana di batu putih itu. Tapi dengan ketentuan itu batu
kalau turunannya yang datang, pintunya terbuka jadi besar lubang. Tapi kalau orang masyarakat biasa yang datang tertutup. Hingga hari ini masih ada itu batu di ujung jembatan sana. Nah, itu sering-sering setiap tahun dibuatkan adat apabila sudah habis panen, sudah bekeng adat padungku, istilah Mora. Nah, setelah itu dibuatkan adat istiadat di Batu Putih itu. Karena itu sebelaku benteng di Tojo ini, karena itu batu itu sangat keramat. Kalau ada apa yang terjadi, dia biasa meletus 3 kali, 7 kali, 9 kali, sampai biasa bersusun terus. Itu macam meriam. Itu di sebelah jembatan Tojo itu. Lalu waktu peperangan Tobelo dengan Lalayo ini, hancurnya Tobelo di Fatu Kapala di sebelah Pancuma itu, ada berapa perahu itu, lebih 100 perahu Tobelo kemari menuju Tojo, hancur di situ, tidak ada yang tembus. Batu Buya ini dia di situ meletus 17 kali, hancur itu perahu Tobelo, lebih 100 buah yang di tengah laut, semua tenggelam. Hingga hari ini tuh, kalau ada hal-hal yang terjadi, dia meletus. Kalau dia masih meletus, belum apa-apa, untuk Tojo masih utuh, tidak apa-apa, tidak bisa terganggu dari apapun, asal dia masih meletus. Sampai sekarang tetap menjadi harapan orang di desa Tojo ini, itu batu keramat itu DP sejarah.